tatimmatun. Ini satu kesimpulan. Yatayammamu anil hadasaini lipaqdi ma'in aw khawfi mahzurin min istiqmalihi biturabin tuhurin lahu gubarun. Tayamum iya dari dua hadas, hadas kecil dan hadas besar, karena tiada air atau karena takut berpenyakit daripada memakai air. Biturabin tuhurin, dengan tanah yang suci, lahu gubarun, baginya ada debu. Jadi bagi orang yang berhalangan memakai air karena takut berpenyakit, atau tadi karena tidak ada air, lipaqdi ma'in, tuh ya, tayamum dengan memakai air tanah yang suci, tanah yang berdebu, lahu gubarun. Jadi kesimpulannya, kalau kita tayamum tuh pakai tanah yang suci, juga tanah yang ada debunya. Tanah. Bukan pakai debu. Ya debu itu kan tanah, apalagi. Oh, di dinding itu bisa lah ya. Pokoknya debu yang suci. Debu yang suci. Atau tanah yang suci lah, yang ada debunya. Dimanapun dia letaknya nggak masalah. Yang penting dia debu yang suci, jangan bercampur dengan tepung, jangan bercampur dengan pasir. Pokoknya debu lah. Debu lah dia. Di Debu, dinding lah ya, bisa lah ya. debu tok. Pokoknya debu dimanapun. Iya, dimanapun ya. Dimanapun jadilah. Pokoknya debu yang suci gitulah. Wa arkanuhu niyatus tibahatis sholatil mafrudoti maqarunatan binaqlit turabi wa mashul wajhi summa yadaihi. Dan bermula rukun-rukunnya tayamum adalah niat untuk dibolehkannya sholat yang dipardukan, hal keadaan disertai dengan memindahkan tanah. Dan yang kedua, mengusap wajah. Mengusap wajah, kemudian mengusap atau menyapu kedua tangan. Jadi rukun tayamum itu yang pertama niat. Niatnya itu supaya boleh sholat. Nawaitu tayammuma listibahatis sholatil mafrudoti lillahi ta'ala. Kalau wudu itu kan nawaitul wudu li raf'il hadasil. Kalau ini listibahati, artinya supaya boleh sholat. Berarti kemampuan tayamum ini tidak menghilangkan atau tidak mengangkat hadas yang ada. Dia hanya cuman supaya boleh saja untuk sholat. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati lillahi ta'ala. Aku niat tayamum untuk boleh sholat karena Allah Ta'ala. Itulah niatnya. Niatnya itu Ustaz, letaknya mulai daripada tangan kita dipukulkan ke tanah tadi. Kalau misalnya inilah tempat tayamum ya, mana inilah ya. Nah, misalnya jadi ginilah, nawaitu tayammuma listabahatis sholati mafrudoti lillahi ta'ala. Niat lembatin kan. Nah, ini berlanjut terus niat Ustaz. Di sini tuh ini. Nah, di sini niat Ustaz.
niat. Ini terus berlangsung terus niat ini. Baru ini. Jadi niat itu letaknya bukan di sini. Kalau di sini udah berniat. Caranya tadi ulangi ke. Tet baru. Nawa itu tayammuma Nah, tanya. listibahatis sholatil mafrudati lillahi ta'ala. Baru. Udah itu. Baru ini bersihkanlah. Iya. Tambah lagi. Tar. Kalau mau tebal kali boleh dibuang. Oh, diembus. Buang ini. Baru. Atau diginikan. Nah, baru. Diginikan. Dari Wajah, situ ya. ya wajah udah siap tadi. Iya. Ini ada. Iya. Nah, Oh, sini. ya. Gini tadi kayak baru gini. Nah, hati-hati ini jangan, ya ini kan air tanah ini jangan apa, jangan nanti debu yang di sini jatuh kayaknya nanti Oh, bisa gini. mustakmal. Nah, makanya gini kan. Gini ya. Nah. Stop. Nih. Baru. Baru. Oh, ini supaya jangan jatuh ini. Iya. Oh, Nah. Dah. ini sampai sini. Udah kan? Selesai tayamum. Iya. Sholat. Jadi wajah sama tangan aja lah tadi. Mengusap wajah dan mengusap kedua tangan. Iya. Udah selesai pembahasan. Hadas. Tadi nggak mengangkat hadas. Maksudnya gimana kayak tadi? Contohnya hadas, misalnya kayak mana gitu. Dia tak mengangkat hadas tadi kan? Dia kan kita ini mau sholat, Iya. sedang berhadas. Maka tayamum ini kita laksanakan agar boleh sholat, bukan untuk menghilangkan hadas yang ada. Beda dengan wudhu. Kalau kita berwudhu kan, niatnya saya pun lirob il hadasi, untuk menghilangkan hadas. Jadi hadasnya hilang. Kalau ini tadi hadasnya nggak hilang, Kalau nggak hilang nggak salah sholat. tapi sah karena tayamum tadi, makanya listibahati sholat, untuk bolehnya sholat. Itulah tata caranya supaya bisa sholat bila mana seseorang itu berhalangan memakai air. Dengan kondisi yang tadi lah ya. Misalnya nggak boleh kena air dia kan tadi kan. Iya, atau karena sakit, atau memang air tak ada. Air. Kalau nanti pakai air misalnya, takut sakitnya berlarut-larut, tambah payah sembuh, Iya. atau takut merusak dirinya kalau pakai air tuh, wes tayamum. Tapi kalau misalnya di kendaraannya nggak berhenti, boleh kita tayamum. Oh, Nggak berhenti kendaraannya. begini Ustaz solusinya, jangan dulu ke sana arahnya. Kalau kita mau berangkat kemana-mana, berwudhu lah. Oh, Jadi usahakan berwudhu, jangan mau sholat saja mau berwudhu. Mau berangkat kita, mau musafir, kan kita sunnah sholat musafir. Berwudhu lah kita, usahakanlah berwudhu dalam mobil itu. sebelum berangkat lah ya. Toh kalau misalnya juga batal wudhu, kesulitan, air tak ada, tentu tayamum. Tapi debu nggak ada, mungkin kita mengikut kepada mazhab yang lain. Entah mazhab siapa ya, namanya saya nggak tahu. Cuman di luar mazhab Imam Syafi'i boleh saja memang kita memukulkan tangan kita ke dinding mobil tuh, Iya itu maksudnya. atau ke kursi itu. Kalau Imam Syafi'i, Tadi bilangnya kan itu Robin kan tanah. Sekarang kursi itu tanah enggak? iya. Itu yang mau saya tanya tadi. Aku tayamum dengan tanah yang memiliki debu. Tanahnya itu berdebu. Lalu di mana tanahnya? Di mana saja, yang penting dia bersih. Tanahnya
berdebu. Iya, Tanah ya, pasir enggak ya? pasir enggak. Oh. Mungkin kalau di kampung-kampung sana Ustadz, Ah, ya, kampung-kampung pedalaman sana, itu kalau musim kemarau kadang-kadang kan jalan tuh kan luar biasa ngebulnya kan. Iya. Oh, banyak debu-debu terbangan debu. Iya. Oh, terbangan. Iya. Itu pun kalau ambil boleh. Sap. Iya. Ya, debu itu. Tapi kayak di tanah. Tapi debu tadi di tanah yang berdebu bukan di tanah kan berbeda. Tadi kan yang berdebu. tadi kan nggak dibilangnya tadi kan di tanah ya kan? Kan nggak dibilangnya tanah yang berdebu bukan di tanah kan beda itu. Kalau di tanah berarti kan di tanah. Debunya di tanah, kalau di tanah ya, tanah berdebu ya kan? Ustad, oh gini loh Ustad, belum paham juga Ustad ini. Iya, belum. Debu, tapi debu itu di tanah. Nah, itulah dia. Oh gitu, iya iya. Biar iya, paham iya. Ustad. Paham paham paham. Iya. Di sini kan katanya tengok, biturobin tohurin, dengan tanah yang bersih, tanah yang suci. Nah ya, lalu lahu gubarun, baginya ada debu. Jadi kesimpulannya tanah yang berdebu atau debu tanah. Macam mana lagi bilangnya? Oh iya iya iya. Itulah. Iya iya. Karena gini dia, kalau tanah tidak berdebu macam mana Ustaz ngambilnya coba? Kalau nggak berdebu, Iya. macam mana? Kan nggak lengket. Iya. Oh, apa tuh yang becek-becek itulah, itu bukan debu namanya lah, lumpur lah. Lumpur ya. Nah, itulah. Nanti yang kampung-kampung itulah yang naik debunya itu pun bisa di. Bisa. Atau memang dari batu batako itu loh Ustaz, dihancurkan. Batako. Iya. Iya, bisa. Bisa juga. Atau tanah-tanah inilah, tanah yang sekarang ini yang bersih ditumbuk, jumur, tumbuk, halus macam tepung. Ah, Bisa juga. Taruh misalnya di amparan itu tanah tuh. Nah, nanti dari situlah. Kalau saya dulu tayamum gitu Ustaz, waktu saya sakit, tanah tuh ku ambil, ku hancurkan sampai halus, berdebu. Itulah kuletakkanlah. Itulah. Enak dia. Tapi kalau debunya banyak, debu tanah tuh tadi lengket tadi ding orang tuh, nampak debunya pun situ, bisa aja diambil. Atau tadi itulah, wah pengebul tuh sempatkan. iya. Cuman kurasa kalau tengah-tengah jalan kayak gitu bikin ustad, ini wali kata orang ngomong. Wali mahjub kata orang. Ini kan, iya kan tuh kan. Oh, Wajah tadi kayak mana kayak? ini yang tadi ya kan? Iya. Oh, gitu aja. Iya, iya. Itu yang paling bagus. Yang gini juga ada Ustaz. Nah, Yang gini juga ada. ya gitu ada. Udah bisa gini ya. Oh, Tapi yang bagus itu tadi. Yang paling abdol. itu di Jawa dapat ya? Di Jawa, di Sumatera, Di mana? Di Tapsel Tapsel pun dapat juga? dapat lah. Oh, di Jawa pun sama gitu juga? Sama diajari. Oh, diajari gitu? Berarti sama ilmunya? Orang sama kitabnya itu juga mazhabnya kan sama lah. Oh iya ya. Kalau sama dia mazhabnya samanya itu. Pemahamannya tapi ikan. Iya ya. Nah.